Menurut kalian dapat $80 dengan setup yang cukup simple di dalam trading forex itu cukup nggak sih buat hidup dari trading ini? Gue akan bahas semuanya secara jujur ya dan juga secara terbuka. So pastikan kalian itu bisa stay tune di video ini sampai habis. Karena nanti gue juga akan share teman-teman ya live setup gue seperti apa dan hasil tradingnya tuh kayak gimana gitu ya. Jadi gue akan bahas semuanya. So pastikan kalian bisa stay tune terus di video ini sampai akhir. Nah, sebelumnya teman-teman gue mau ngingetin ya, kalau misalnya kalian pengen trading forex, kalian bisa coba yang namanya Okta. Linknya semua sudah gue sematkan di description di bawah, jadi kalian tinggal klik aja link tersebut. Kalian bisa daftar dan bisa gunain kode promo buat dapetin bonus deposit, dan juga kalian harus download aplikasi Oktanya karena di situ ada fitur space yang membantu banget sebagai retail trader ya, karena isinya tuh informasi tentang signals ya, kemudian juga tentang referensi dan segala macamnya tentang trading ya. Kenapa harus trading dengan Okta? Karena dengan Okta itu semua transparan, kalian bisa entry kapanpun tanpa ada gangguan apapun ya, semua biaya-biaya juga transparan, tidak ada yang tersembunyi, WD deponya juga easy, gampang. Oke? Nah, langsung aja teman-teman ya, gue mau bahas tentang yang namanya hidup dari trading ya, trading for living. Background story sedikit teman-teman ya, gue sudah trading dari 2011 dan sampai sekarang pun gue masih trading harian untuk ibaratnya tuh menopang hidup gue ya teman-teman ya. Dan memang sejujurnya gue nggak trading di satu instrumen aja tapi di berbagai instrumen ya, dan kalian harus mesti klasifikasikan ya instrumen tersebut ya. Dan kebetulan teman-teman ya, memang kalau untuk size ya, untuk ukuran gue memang lebih besar di satu instrumen tertentu di saham lokal gitu ya. Kenapa? Karena gue mempertimbangkan dari sisi resikonya dan segala macam ya. Dan di forex itu gue gunakan untuk daily trade gue ya. Dan daily trade itu tentunya kalau misalnya untuk goals profitnya teman-teman ya, itu tidak sebesar apa yang gue capai atau yang gue incar teman-teman ya di saham kayak gitu ya. Nah, kenapa kalian harus tahu ini dulu ya, karena ini semuanya tentang mindset ya teman-teman. Sebentar nih gue akan kasih gambaran sedikit ya biar kalian itu juga bisa jelas ya. Jadi gue pada saat trading sekitar 10 tahun yang lalu ya teman-teman ya, mungkin lebih ya. Start gue pertama kali trading tuh 15 tahun yang lalu mungkin ya. Nah itu gue nggak expect ya teman-teman ya, gue nggak expect untuk bisa seperti sekarang kayak gitu. Kenapa? Karena jujur aja ya teman-teman, awal-awal gue trading tuh gue agak skeptis ya, karena gue jalanin loh kok trading tuh kayaknya gue baca di buku kok gampang ya, tapi kok setelah gue jalanin kok kayaknya susah banget ya untuk dapat duit kayak gitu. Dan itu memicu gue berpikir bahwa aduh nih kayaknya gue nggak bisa jadiin ini pekerjaan yang tetap kayak gitu ya, atau bisa menjadi karir path gue kayak gitu. Nah tetapi setelah gue belajar, gue nggak quit ya, gue terus belajar tentang trading, gue ikut pendidikan yang proper ya di dalam trading. Itu gue menyadari satu hal bahwa sebetulnya di dalam trading itu bukan seberapa besar profit yang gue bisa dapat ya, tapi itu konsistensinya ya. Jadi mindset gue tuh shifting teman-teman ya. Gue mindsetnya tuh berubah dari gue harus kejar profit yang super gede per bulannya ke gimana caranya gue bisa dapet ya mungkin profitnya nggak terlalu besar tapi gue bisa konsisten di angka tersebut ya. Gue bisa konsisten. Dan kenapa gue bisa bisa menuju ke mindset seperti itu, karena gue berpikir gini, oke, kalau misalnya kalian mau membesarkan suatu bisnis ya, misalnya di bisnis real kalian pengen punya usaha terus digedein gitu ya, itu kan kalian harus bisa ada faktor scalingnya teman-teman ya. Jadi faktor scaling di trading itu pun sama ya, kalian tuh bisa juga memperbesar income kalian dengan cara scaling. Nah scalingnya itu bukan dengan win rate ya, jadi jangan salah paham teman-teman ya, kalian tuh scaling itu bukan seberapa makin jago kalian win rate-nya makin gede gitu, bukan ya, tetapi ketika kalian sudah mendapatkan satu sistem yang stabil ya, terus kalian gedein, kalian punya balance-nya gitu ya, atau kalian punya modalnya seperti itu. Menurut gue itu cara scaling yang paling aman, paling logik ya, dan itu tidak bisa dilakukan secara instan atau secara cepat ya. Contohnya gimana? Misalnya gini, kalian pertama trading di angka misalnya $100 lah, kita ambil dari yang terkecil ya. Kalian mulai start di $100. Terus kalian udah belajar mungkin di sini tahun pertama plus minus, tahun kedua kalian sudah mulai plus, tahun ketiga kalian udah mulai stabil gitu ya. Terus tiba-tiba kalian mau upgrade ke angka 10.000 gitu modalnya. Nah, percaya sama gue teman-teman ya, ini akan tidak works ya. Kalian tuh tidak akan bisa mengerjakan hal ini. Kenapa? Karena dari 100 ke 10.000 itu secara dimensi teman-teman ya, secara dimensi keuangan kalian itu sudah terlalu jauh ya. Jadi
di sini akan melibatkan yang namanya mental issue, teman-teman ya, mental issue atau masalah yang namanya mental. Jadi mental kalian $100 itu kalian mau loncat ke 10.000 karena kalian pengen ngincer hariannya itu lebih besar, itu akan terganggu sekali ya. Jadi kalian tidak bisa langsung loncat. Kalian harus bertahap ya. Kalian mungkin dari 100 ke ya let's say small step ke 200, habis itu kalian ke 500, habis itu kalian ke 1000, kalian ke 2000 gitu ya. Pokoknya small step, kalian harus ada jenjangnya kayak gitu. Nggak bisa langsung dari sini 100 langsung loncat ke 10.000. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jangan berpikir trading for living itu atau kalian mau hidup dari trading itu mudah ya teman-teman ya. Enggak, karena banyak proses yang harus kalian lewatin ya. Pendewasaan mental dan psikologi kalian dalam trading itu yang paling penting ya. Jadi bukan sekedar kalian menguasai ilmunya ya. Kalau ilmu itu kalian bisa pelajari dalam waktu singkat. Mungkin dalam waktu berapa bulan itu kan sudah menguasai teknikalnya ya, atau kalian bisa menguasai semua fundamental, ilmu fundamental yang ada di trading. Kemudian teknikal yang di trading kalian sudah bisa telan semua mungkin dalam waktu 1 tahun itu sudah semuanya mungkin ya. Nah, tetapi ketika kalian menguasai hal tersebut itu bukan berarti menjadikan kalian tuh superior dan bisa langsung trading for living dan kalian bisa langsung quit job kalian. Itu adalah langkah yang sangat-sangat fatal teman-teman ya. Karena mirisnya gue banyak melihat di konten-konten ya teman-teman yang ninggalin kerjaannya buat trading gitu. Dengan alasan dia sudah yakin karena cuman baru mungkin 5 kali profit gitu ya dalam trade kan, dia sudah merasa bisa. Dan itu belum tested ya, belum teruji selama beberapa tahun. Itu sangat berbahaya langkah tersebut ya. Dan saran gue jangan, kalau bisa kalian itu punya hasil, punya riset yang bisa dipertanggungjawabkan selama bertahun-tahun ya, setahun atau 2 tahun ke depan baru kalian bisa menganggap diri kalian tuh sudah bisa pantas. Dan itu pun ya tidak boleh langsung kalian tuh patahkan atau kalian hilangkan income utama kalian demi trading ya. Kenapa? Karena gini loh, trading itu bisa kalian lakukan sambil kalian melakukan pekerjaan utama kalian. Jadi itulah alasan terbesarnya kalau bisa kalian dapat income source 2, kenapa kalian harus matiin satunya dan kalian fokus ke sini gitu. Gue mengerti teman-teman ya kenapa kalian melakukan itu, karena mungkin kalian merasa oh jadi trader tuh free ya, kalian bisa nyari duit dari mana aja, kalian mau liburan ke Bali ya, terus kalian mau kemanapun ya, terus yang penting ada internet kalian bisa mencari uang gitu atau bisa melakukan trading. Gue tahu ya mungkin itu yang kalian rindukan, yang gak bisa kalian dapat sebagai pekerja apalagi sebagai karyawan kayak gitu. Tapi percaya sama gue teman-teman, langkah itu terlalu gegabah ya, dan semuanya intinya itu butuh proses ya. Jadi kalian tuh harus harus tahu gitu ya gimana seluk-beluknya dunia trading itu secara dalam tuh seperti apa. Karena apa? Karena gini ya, menurut gue trading itu nggak buat semua orang ya. Jadi yes, semua orang tuh bisa trading ya. Tapi untuk orang yang bisa survive dan bisa dibantai mentalnya dibantai di dalam trading itu, nggak semua orang bisa terima itu ya. Gue sudah lihat banyak teman-teman gue, banyak orang juga yang trading itu terus kemudian akhirnya dia kena loss yang sangat signifikan dan akhirnya mentalnya kena, dia itu nggak kuat, marah-marah dan akhirnya quit. Itu banyak yang gue temui teman-teman ya, dan makanya itu yang gue bilang nggak bisa buat semua orang gitu. Tetapi teman-teman ya, kabar gembiranya semua orang bisa mencoba gitu ya. At least semua orang bisa mencoba, dan semua orang itu bisa decent lah, bisa menjadi seorang trader yang oke gitu, yang survive seperti itu. Tetapi konteksnya gini, nggak semua orang tuh punya start dan finish yang sama gitu ya. Mungkin ada satu orang yang dalam waktu 1 tahun belajar dia sudah bisa profit konsisten, sudah oke ya. Mungkin ada yang bertahun-tahun ya, mungkin bisa 5 tahun baru profit konsisten. Waktu orang tuh berbeda-beda dalam trading ya. Itu aja ya yang membedakan dari setiap orang ya. Yang pada akhirnya nanti siapa yang bisa bertahan paling lama dan bisa mencapai satu hasil yang diinginkan, itu yang menjadi portal besarnya, ibaratnya kayak gitu. Jadi untuk kalian yang mau trading for living, ini kenyataan jujur yang dari pengalaman gue ya, ini gue sampaikan seperti ini. Dan ya semuanya kembali lagi ke kalian ya, apakah kalian siap untuk berkomitmen ya dalam trading sehingga kalian bisa mencapai apa yang kalian impikan atau kalian idamkan. Dan motivasi sedikit teman-teman ya, once ya ketika kalian sudah menguasai ya tentang trading ini dan sudah berirama dalam trading itu, atau kalian bisa berkonsisten ya, dapat konsistensi dalam trading, itu semua akan terbayar teman-teman ya. Waktu kalian tuh akan terbayar,
semuanya tuh akan terbayar. Percaya sama gue teman-teman ya. Nah terus apa yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa mencapai trading for living? Yang tadi gue bilang tuh yang pertama itu adalah mindset ya. Kalian harus memiliki mindset yang benar ya. Yang tadi gue bilang trading itu bukannya sesuatu yang cepat bisa kalian dapatkan, bisa beli Lamborghini secara cepat dan segala macam. Enggak, kalian harus punya mindset itu adalah trading itu adalah progress teman-teman ya. Semua itu adalah proses, dan proses itu untuk berprogres. Oke? Dan yang namanya progress itu udah pasti lompatnya, leapnya itu adalah sesuatu yang minor ya teman-teman. Leapnya tuh minor, itu yang bagus. Nggak bisa kalian mau beranggap progress tuh dari satu tiba-tiba kalian mau kesini tanpa melewati proses minor. Menurut gue progress yang bagus itu harus minor, harus kecil lompatannya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya sama aja kalau kita bikin jembatan ya. Kalau misalnya kita bikin jembatan, kalau tiangnya kita bikin sebanyak mungkin yang jaraknya pendek-pendek minor, maka jembatan ini akan semakin kuat dibandingkan jembatan yang kita bangun dengan tiang yang jauh-jauh jaraknya terus sedikit gitu ya. Mungkin ini untuk menahan beban itu akan lebih rentan ya, itu sama. Dan ini khususnya pendekatannya ke mental teman-teman, mental state ya, karena dalam trade itu sekali lagi yang paling penting buat gue itu adalah mental state kalian dalam trade. Oke? Seperti itu. Nah setelah mindset ini tentu kalian tuh juga harus belajar tentang yang namanya manajemen ya, cara manage apapun ya. Dimulai dari mana sih? Yang namanya manajemen itu pasti dimulainya itu adalah yang harus kalian cari pertama itu adalah sikap atau sifat yang namanya disiplin teman-teman ya. Kalau kalian tidak bisa tidak memiliki sifat disiplin itu atau sikap disiplin itu ya, kalian tidak akan bisa melakukan manajemen dalam apapun, karena manajemen itu identik dengan disiplin ya. Nah caranya gimana kalian tahu kalian sudah disiplin atau enggak? Itu akan tercermin di kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi kalian tidak suka menunda-nunda pekerjaan, itu adalah ciri-ciri kalian bisa mencapai kedisiplinan dengan sangat-sangat gampang ya, dengan cepat kayak gitu ya. Terus kemudian kalian mungkin dari jam bangun tidur ya, kalian sudah ada jadwal bangun tidur, kalian ada jadwal untuk olahraga, kalian ada jadwal untuk mungkin untuk belajar gitu ya, untuk invest di dalam diri kalian dengan ilmu-ilmu gitu. Itu sudah menggambarkan bahwa kalian tuh punya state atau punya sikap yang namanya disiplin ya, dan itu sudah menjadi sebuah modal yang sangat-sangat besar ya. Setelah kalian sudah bisa disiplin, baru kalian bisa memanage ya. Apa yang di manage sih teman-teman dalam trading untuk trading for living? Yang pertama itu adalah uang ya. Jadi kalian harus manage income kalian yang kalian sisihkan di dalam trading tuh kalian mau berapa ya, untuk yang namanya scaling tadi ya, menambah balance, menambah modal kalian. Seiring ilmu kalian tuh sudah naik di dalam trading, kalian bisa manage uang kalian, income kalian sisihin, kalian tabung, nanti tabungannya kalian masukin untuk trade. Dan trade-nya itu pun nanti kalian bisa bagi mungkin di instrumen forex berapa persen, di instrumen lain berapa persen, ya itu nggak masalah teman-teman ya. Itu kembali ke pembahasan nanti lagi. Nah setelah itu, setelah uang yang di manage itu adalah yang kedua adalah trading attitude kalian, itu kalian manage teman-teman ya. Maksud trading attitude gimana? Ya cara kalian trading dari kalian 0 sampai kalian dari belum buka posisi sampai selesai buka posisi ya, itu kalian harus manage. Gimana caranya kalian itu bisa mengeksekusi bikin trading plan pertama, dan kemudian kalian bisa mengeksekusi trading plan dengan baik. Terus yang pada saat post trade-nya itu kalian bisa mereview trading plan kalian dan untuk menjadi lebih baik lagi seperti apa. Itu yang kalian manage teman-teman ya. Dalam uangnya tadi kalian juga harus bisa resiko ya, manage resiko juga. Resiko itu banyak ya, dari lot size-nya kalian bisa manage itu seberapa besar lot yang saya harus buka berbanding dengan saya punya equity kayak gitu ya. Itu kalian harus bisa mengatur hal tersebut ya teman-teman ya. Dan itu yang paling penting ya teman-teman, setelah mindset itu manajemen ini yang paling penting di dalam trading. Sekali lagi gue tekankan, setelah mindset, setelah psikologi, manajemen ini adalah yang paling penting dalam trading, karena ini yang membuat kalian bisa survive, kalian bisa bertahan dalam trading. Dan kemudian yang ketiga itu adalah teknik teman-teman ya. Nah ini yang menjadi momok terbesar ya. Teknik ini adalah yang paling dicari sama trader yang baru belajar ya. Jadi dia pengen cari gimana sih teknik yang paling bagus dalam trading. Saya mesti pakai teknik yang seperti apa supaya saya bisa profit terus tradingnya. Itu pemikiran yang salah teman-teman ya. Jadi teknik ini itu nggak mesti fancy ya, nggak mesti kalian belajar semua teknik untuk membuat trading kalian itu perfect itu. Enggak teman-teman, nggak ada teknik yang perfect, nggak ada trading yang perfect, nggak ada setup entry yang perfect teman-teman ya.
semuanya itu pasti ada flow-nya, semuanya pasti pernah loss, pernah gagal teknik entry-nya. Yang penting itu kembali lagi, makanya gue bilang ke manajemen dan ini ya. Yang ngomong-ngomong masalah teknik teman-teman, sebenarnya teknik basic pun ya itu bisa membuat kalian profit dalam trading. Gua juga mengerti ya perasaan kalian. Gue juga pernah kayak dulu belajar di fase belajar di mana gue mencari teknik-teknik yang paling bagus dan segala macamnya. Gue pernah ada di fase itu. Tapi gue sadar teman-teman ya, semakin ribet kita trading ya, maka semakin boncos juga kita dalam trading. Itu percaya nggak percaya ya, kalian buktiin aja sendiri seiring berjalannya waktu ya. Mungkin kalian di hari ini nggak percaya sama omongan gue, tapi kalau kalian tetap kekeh ya sama pencarian holy grail kalian ya silahkan aja. Tapi nanti paling akan ada di satu kondisi di mana kalian sadar kalau misalnya trading itu nggak perlu yang ribet-ribet ya. In fact nanti yang mau gue tunjukin ini hasil live trade-nya, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Itu gue menggunakan teknik yang sangat-sangat simple kayak gitu ya. Nah ini langsung aja teman-teman, kalian bisa lihat ya, ini adalah cuplikan gue untuk menghasilkan salah satu trade gue teman-teman dari hari Jumat kemarin ya. Dan ini hari Senin by the way ya teman-teman, jadi itu adalah hari Jumat ya, baru banget ya di hari terakhir kemarin ya gue trade ya. Dan gue di situ gue bisa mendapatkan 80 US dollar dengan modal sekitar $900 ya. Jadi lot size yang gue buka tuh juga cukup ekstrim teman-teman ya. Nanti gue jelasin semua kenapa gue buka segitu, dan ini nggak bisa disamain sama semua orang sekali lagi ya. Jadi kalian lihat dulu, ini gue mau nunjukin prosesnya kira-kira apa yang gue lakukan ya di situ cuplikan ini, dan gue nunggunya kayak gimana gitu ya. Dan kalian bisa nonton cuplikan ini. Oke teman-teman, sekarang kita bahas ya teman-teman tentang apa yang sudah gue lakukan ya. Jadi itu gue entry-nya tuh tepat di sini ya teman-teman ya, di angka di hari Jumat, di hari Kamis ya, di 14 di jam 2, di jam setengah 3-an ya, itu hari Kamis ternyata. Ini teman-teman ya, gue entry tuh di sini, dan ini super simple ya. Alasan gue entry tuh nggak ribet dan mungkin kalian bisa ketawa ya, karena ini mungkin entry-nya tuh entry level anak SD lah ibaratnya seperti itu ya. Jadi pertama yang gue lakukan tuh adalah, pertama gue lihat by the way gue entry-nya dengan menggunakan time frame M1 ya, karena gue scalpingan sekali lagi di trade yang tadi itu. Dan gue ngeliat pertama tuh trennya teman-teman ya. Gue melihat trennya itu masih down ya. Downnya tuh masih sangat-sangat deras ya seperti ini. Gue lihat. Oke, ini gue replay bar dulu deh ya. Ini kurang lebih gue entry-nya tuh di sebelah sini ya. Nah kayak gini tadinya. Nah chartnya kayak gini teman-teman ya. Jadi gue lihat dulu trennya dulu. Pertamanya dia masih turun kencang sekali, dan terus gue lihat moving average teman-teman. Gue simpel menggunakan moving average ya. Di sini moving average-nya sudah terbuka ya, dan kemudian dia retrace masuk ke area sini, dia sudah berkonsolidasi kayak gini ya. Jadi gue anggap ini masih ada tension untuk turun ya. Idenya tuh seperti itu awalnya, gampang ya, nggak ribet. Terus yang kedua gue lihat behavior harganya ya terhadap moving average gimana. Gue lihat behavior harganya itu dia tuh nyeleneh sedikit ya. Jadi maksudnya keluar garis moving average baru turun, keluar garis baru turun, keluar dari moving average-nya sempat konsolidasi sedikit terus dia turun lagi, dan di sini dia keluar lagi di area ini. Dan di sini gue berpikir oke, ini mungkin adalah area entry terbaik gue itu adalah pada saat dia keluar garis, dan gue berharap dia untuk reject ke bawah gitu ya. Itu idenya seperti itu. Nah terus gue untuk detailnya lagi, gue menggunakan RSI teman-teman ya. Jadi di sini gue perhatikan ya, pada saat di sini gue cuma gambarin seperti ini aja, simple sekali teman-teman. Karena gue anggap pada saat gue mau trade ini dia membentuk range teman-teman ya. Jadi gue nggak mau entry sell di area bawah sini, gue nggak mau, karena itu akan membuat gue ketarik sekitar 20-30 pips, dan itu menurut gue cukup besar ya. Itu mungkin bisa menjadi karena 20-30 pips itu menjadi target profit gue dalam scalping ya. Jadi menurut gue kalau misalnya gue ketarik 20-30 pips itu jadi stop loss buat gue, dan itu sangat merugikan gue. Jadi gue nggak mau entry di sini, itu jadi mengeliminasi. Dan gue akan entry di bagian-bagian atas sini teman-teman. Kenapa? Karena ini di dalam tren minornya ini menjadi sebuah resistance, karena ini sekali lagi ini adalah konsolidasi kayak gitu ya. Nah ya udah, ketika dia sampai ke atas gue cuma make sure aja bahwa RSI-nya itu udah berada di atas level mid netralnya. Jadi netralnya itu kan di 50 ya. Jadi ketika dia sudah
ketika RSI-nya ada di atas, itu kan berarti sudah berada di zona overbought teman-teman ya. Di atas ini, di atas 50 tuh zona yang tidak netral atau zona premium lah ibaratnya seperti itu. Kalau di bawah 50 itu zona diskon untuk RSI-nya kayak gitu ya. Nah, jadi gue entry di sebelah sini. Ya gue tetapkan untuk entry di 3376. Dan gue entry-nya itu adalah ketika dia close candle di bawah sini, teman-teman ya. Jadi dia di sini ada candle terakhir, bullish terakhir, terus dia ada candle bearish terakhir. Dan gue entry-nya tuh ketika dia sudah close di bawah candle bullish terakhir ya, di low candle bullish terakhir. Kenapa gue harus entry di situ, teman-teman? Karena itu mengkonfirmasi gue bahwa swingnya tuh jadi ya, seperti itu. Jadi gue entry di, singkat cerita, gue entry di 3376 dan gue ngincernya itu nggak banyak ya. Gue tuh ngincernya tuh cuman sekitar 20 sampai 30 pips ya. Bahkan di video tersebut itu paling cuma 20 pips, teman-teman ya. Gue incernya cuma 20 pips. Jadi di 3374 di sebelah sini di low-nya itu gue close ya. Jadi kalau bisa gue gambarin itu adalah seperti ini. Kalau bisa gue gambarin tuh seperti ini, teman-teman ya. Entry tekniknya. Nah, ini risk reward ratio gue 1/1,5 dan ya ujung-ujungnya itu dia langsung kena ya, teman-teman ya. Jadi ini yang gue lakukan, cara trading gue tuh adalah seperti ini ya. Di sini gue coba untuk, nah seperti ini ya. Ini nggak ada, ini exactly teman-teman pada saat gue entry di sini ya, itu exactly cuman 1 menit, 2 menit ya teman-teman, bayangin 2 menit tuh langsung kena. Ya walaupun gak setiap hari kayak gini, tapi percaya sama gue teman-teman ya. Ketika kalian kalau gue tuh pribadi kalau mau scalpingan tuh trading gue nggak nyampe setengah jam ya per harinya, karena ya cepat ya teman-teman. Kadang-kadang seperti ini langsung banget 2 menit tuh gue langsung dapat gitu ya. Tapi ada juga ya kalanya ketika misalnya gue kena stop loss dulu gitu ya, dan gue nggak berhenti. Ketika gue kena stop loss tuh gue akan cari posisi lagi untuk mengembalikan loss gue sampai gue bisa profit lagi sesuai dengan apa yang gue incar untuk hariannya berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya trading gue tuh bisa setengah jam atau mungkin bisa 1 jam, itu mungkin karena gue lossnya kebanyakan, terus gue bisa nutupin itu. Gue butuh waktu untuk nutupin itu kayak gitu ya. Nah, dari simple ya teman-teman, gue cuma pakai moving average, pakai RSI ya, terus gak ada lagi sesuatu yang gue lihat ya. Dan paling di sini gue cuma pakai konfirmasi berupa candle yang swing ya. Sistem gue tuh cuma seperti itu ya. Dan baik lagi karena ini mungkin karena cara trading gue tuh adalah price action, jadi cara gue menganalisa itu seperti ini. Dan ini sangat simple, bisa kalian lakukan. Mungkin kalian nonton video ini kalian udah tahu ya cara menggunakan moving average, RSI kayak gimana, kalian udah tahu ya. Nah, itu teman-teman ya, cara gue tuh cuman sesimpel seperti itu. Dan yang kalian harus tahu lagi yang nggak kelihatan di sini ya, di chart tadi yang nggak kelihatan itu adalah cara gue manage-nya teman-teman. Yang pertama, gue sudah menentukan daily risk limit gue ya teman-teman. Jadi setiap scalping itu gue sudah nentuin daily risk limit gue itu maksimal itu adalah 10% itu kalau gue ya. Nah terus kemudian yang kedua itu lot size ya. Jadi cara gue nentuin lot size itu adalah gue minimal, misalnya gue modalnya kayak tadi ya 900 gitu ya. Gue maksimal itu adalah sekitar 0,9 ya teman-teman ya, 0,9. Nah kenapa? Karena tapi ini nggak bisa buat semua orang ya, sekali lagi nggak bisa buat semua orang. Gue ngerasa di level trading gue yang sekarang itu teman-teman ya, ini cukup ya untuk memberikan. Jadi 0,9 ini kalau misalnya gue bagi 20 itu berarti 4 kali ya. Jadi ini memberikan gue kesempatan 4 kali trade ya, 4 kali gue salah teman-teman ya. Nah ini di level gue yang sekarang teman-teman, gue merasa ini cukup buat gue ya. Tapi sekali lagi balik lagi ya, tiap orang tuh berbeda-beda ya, tiap orang berbeda-beda. Yang gue lakukan itu adalah gue buka posisi 0,5. Jadi gue punya sekitarnya 8 kali lah gue salah gitu. 6 sampai 8 kali gue salah. Nah, jadi ini gue sudah bermain aman ya untuk takaran diri gue sendiri. Itu menurut gue udah main aman ya untuk segini. Kalau misalnya dulu ya mungkin 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun yang lalu teman-teman ya, itu mungkin gue dengan 0,9 tuh maksimal gue cuma berani di 0,1. Karena gue kalau misalnya 0,1 gue berarti punya 10 kali kesempatan salah kayak gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya lagi 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu gue mungkin di 0,05. Yang mana itu gue punya kesempatan 20 kali salah kayak gitu ya. Jadi ini semua lot size ini, penentuan ini ya, buat gue equity itu adalah ngasih gue kesempatan berapa kali gue bisa salah. Itu pengertian equity gue. Ya jadi equity itu buat gue bukannya buat nahan gue bisa berapa
ketika ditarik market gue bisa berapa. Enggak, gue nggak menggunakan konsep equity seperti itu. Tapi buat gue equity itu adalah berapa kali gue bisa kena stop loss, gue salah, terus gue bisa entry lagi kayak gitu ya. Jadi itu pengertiannya. Nah jadi lot size gue tuh semuanya gue tentuin dari equity gue teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah sabar teman-teman ya, sabar. Kalian kalau tonton cuplikan tadi itu kan tetap harus nunggu ya teman-teman ya, itu tetap harus nunggu, harus sabar ya. Dan ya itu memang trading tuh seperti itu, kita nggak bisa tergesa-gesa ya, kita harus sabar ya. Jadi itu yang bisa gue sharing untuk kalian teman-teman ya. Proses trading itu nggak gampang ya, kalian tuh semua butuh proses dan segala macam. Dan kalau misalnya kalian sudah memiliki proses yang bagus, resultnya juga pasti nanti akan ikutin. Dan nanti gue akan buat juga teman-teman di episode bulan depan khusus tentang trading for living. So kalian kalau misalnya pengen tahu tentang apapun ya, tentang trading for living ya, gimana caranya trading for living, teknik apa, manajemennya gimana, kalian komen aja di bawah apa yang mesti gue bahas duluan. Apakah tentang manajemen dalam trading for living, apakah tentang entry tekniknya, apakah tentang psikologinya. Kalian tinggal komen aja di bawah. Karena di bulan depan mungkin temanya gue akan bahas tentang trading for living ya, supaya kalian yang pengen coba buat hidup dari trading itu bisa terbantu dari video-video yang gue sharing. Oke, itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah nyempatin nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Sekali lagi semoga bermanfaat teman-teman ya. Thank you semuanya. Bye bye.